tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Jadi bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti uh, dari dari ibunya. Itu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Karin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di Berita pengadilan acara. berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 23 ada 2023. itu Pak Haji ya. Ada. Izinlah. Jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 Ya. November. Terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Angka ini ada komunikasi nggak sih untuk ibaratnya biar anak nggak merasa terancam dan sebagainya kalau beraktivitas itu dengan pihak mantannya. Nah, itu dia. Saya senang sama pertanyaan ini. Makanya saya berharapnya dari KPAI. Karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta responnya yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis. Kamis hingga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun. Maupun dari KPAD. Yang dimana kalau KPAD dari hari Rabu itu, saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong. Jadi saya mesti kemana? Ya, saya mesti mencari sesuatu institusi yang bisa netral, yang bisa membantu karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda. Mungkin dianggapnya ya saya juga maklumin. Ini mungkin dipikir sandiwara segala macam, tapi di sini adalah sosok yang terancam dalam anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar gitu ya. Nah, makanya saya tetap berharap KPAI ya di sini bisa menjadi memberikan memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mister So Pintar atau Mrs. So Pintar, tapi kita juga butuh pandangan dari other side gitu, dari pandangan lain. Apa sih yang terbaik? Jangan main hukum sendiri gitu. Sebenarnya BS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya biar sama anak-anak nih enak, bukan main hakim sendiri, apalagi di lingkungan umum, di depan teman sekolah, guru. Itu main rampas, itu kan kurang elok ya, kurang elok. Dan itu juga udah disampaikan juga waktu pada saat itu di Polda laporan Bang Atila dituduh penculikan, alhamdulillah dibuktikan nggak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah keluar SP3. Nah, kemudian juga pada tanggal 23 November putusan eksekusi hak asuh jatuh kepada ibu Bu Kardin ya, ibunya Kardin, Bu Bunga. Itu hak asuh jatuh pada itu putusan pestek dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila udah sampaikan mau ketemu ya silakan, gitu kan disampaikan. Mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini Jaka pun masih komunikasi, Kardin pun masih komunikasi. Enggak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila, enggak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya. Boleh tanya juga ibunya sendiri. Itu enggak pernah ada rasa ditaktor. Namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu aja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya karena kenyamanannya udah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehendak dari Pak Atila sendiri, nggak ada. Kamu jangan ketemu ibunya, nggak pernah larang gitu. Malah biar gimana pun itu ibu kamu.
Itu udah disampaikan berapa kali, tapi kan ini anak. Nah, itu aja. Dan untuk mencegah hal itu Apakah Jakam terulang lagi merasa gimana? ada Ntar, mana kekerasan dulu? saat hidup dengan sang mama? Iya ada. Atau Iya. seperti apa? Mungkin Ada. bisa dijelaskan apa Ini. alasannya lebih memilih hidup dengan ayah? Aku lebih milih sama ayah emang karena bebas saja ya. Karena bisa emang diperbolehkan ketemu dengan mami. Tinggal di sana sementara juga boleh dan emang boleh main. Tapi kalau tinggal bersama mami aku nolak. Karena berbeda. Alasannya apa? Berbeda. Karena kita tuh digembok waktu itu. Saat 2021 kita digembok sama adek 6 bulan. Nah, dan itu kita nggak dapat akses apa-apa selain ada abang, kakek, nenek. Nah, mereka tuh semua dapat akses. Nah, kecuali aku sama Kardin. Itu kita nggak dapat akses apa-apa. Dan aku pun nggak tahu alasannya apa. Nah, setiap aku tanya selalu diam. Nah, kemarin pas Karin kabur, mama keluar juga nggak ikut mau nyomot si Karin juga nggak? Pas Kardin lari ya? Enggak. Berarti melalui perantara orang yang Iya, disuruh. iya. disuruh Ada siapa? iya, abang saya Marciano Batara sama Pak, 2 abang orang tiri. Ambon tidak dikenal. Saya nopang badan buat adik saya. Berarti kalau kamu tinggal sama mama tuh, mama tadi nggak dapat akses, maksudnya kalau misalnya kamu sekolah, kamu bermain emang nggak boleh? Nggak sekolah. Dia nggak sekolah sama Kardin. Jadi kalau Kardin harusnya tuh kelas 5, Kardin tuh 1,5 tahun tidak sekolah. Ya boleh ditanyakan sama sekolah SDS bakti tugas pasar minggu, dan boleh tanyakan bisa diverifikasi ke SDN 01 Pajeleran Kabupaten Bogor yang memberikan ruangan buat anak saya mendapatkan pendidikan 6 bulan ini. Jadi alhamdulillah pada saat masuk Kardin di tes dia bisa memulai dengan kelas 4. Kenapa? Karena alhamdulillah selama 2 tahun itu Kardin saya cekokin lah khusus bahasa Inggris, khusus agama dan matematika. Yang dimana saya takut dia tidak mengejar. Sampai hari ini Kardin tidak memiliki data NIS karena tidak mau diberikan oleh orang tua maupun sekolah yang lalunya yang kita Iya. pernah minta dan tidak dikasih hingga hari ini. Cuman yang penting anak saya mendapatkan pendidikan yang formal. Walaupun itu tidak terdata mungkin di Diknas ya kalau belum Iya. ada NIS. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Bang, mungkin ini kan sekarang udah sama abang anak-anak, mungkin membatasi aktivitas juga nggak sih, karena takutnya diculik lagi nanti sometimes. Itu cakep pertanyaan. Saya baru tadi ngomong sama Kadin besok sekolah. Ayah tanggal 19 itu kan sudah mulai libur, kita kelas meeting. Emang kenapa? Ikutnya kelas meeting. Enggak, dia punya kekhawatiran. Saya nggak akan bilang itu satu ketakutan. Ini kekhawatiran. Saya cuma bilang, enggak kok, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Coba tetap dia nggak mau. Toh tanggal 19 libur. Saya paling besok, kemungkinan besok saya akan datang ke sekolahnya untuk bicara sama gurunya untuk tidak mengikuti pelajaran sampai tanggal 19. Itu aja. Yang Ya, Ada niatan untuk dibawa ke psikolog? pastinya. Itu makanya saya sebenarnya kan di KPAI juga ada tim-tim psikiater ya. Sebagaimana KPAD juga punya tim yang dimana rupanya saya baru tahu selama proses dari hari Rabu, nah ini lucu, selama proses dari hari Rabu hingga hari Sabtu itu, Kardin mempunyai bangun komunikasi sama seorang psikolog, iya, ah, Ibu Retno. Ibu Retno. Nah di sini juga saya akan menanyakan motifnya apa, tidak meminta izin kepada saya, si Kardin di dalam apa? Eh, Masih di dalam rumah itu. masih di dalam rumah itu. Nah, sebagai psikolog, ternyata psikolognya KP2 apa? Pusat pelayanan KPAD. ya KPAD dan Ah, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, Gitu. dia tahu si Kardin itu di dalam proses di dalam masa penculikan. Dia hanya membangun komunikasi. Tidak mencoba untuk mencermati dan melaporkan. Sementara kita orang tua dan keluarga ini panik, ya kan? Kuat, ya. Panik karena Kardin kan megang handphone. Dia kan terus meminta tolong, aku tidak mau di sini. Banyak sekali kapcuran ya yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk
berada di rumah itu. Itu aja. Mungkin maaf sebelumnya, ini kan kasusnya sama yang dialami dengan Bang Hafiz ya. Sama apa namanya tidak ketemu ibu gitu kan. Dan banyak netizen yang bertanya-tanya mungkin klarifikasinya, kok keluarga kalian kayaknya nggak menjauhi anak dari ibunya gitu loh. Itu Klarifikasinya seperti apa? alhamdulillah itu pertanyaan bagus. Sebenarnya gini, itu adalah pembangunan opini, ya. Mohon maaf nih, saya melihat mereka tidak not that smart gitu. Mungkin ada pihak di belakang yang menyuruh bahwa untuk pembunuhan karakter ya kepada kami. Namun lihat abang saya pun mempersilahkan. Tapi kita punya kekhawatiran itu dirasakan kepada anak-anak. Karena mereka melakukan hal yang sesungguhnya yang tidak manusiawi, yang tidak humanis. Contoh, keputusan hak asuh waktu tahun 2021 kepada ibunya. Tapi anak-anak langsung digembok dan tidak memiliki akses kepada saya. Dan satu, saya tidak berbohong, mereka juga tidak dikasih makan. Saya minta tolong tetangga, teman saya, staf saya, dan saya kadang-kadang saya pernah dari Cirebon, waktu saya tugas di Bali, saya datang, ayah, mami belum 3 hari belum pulang. Saya balik untuk saya kasih makanan. Dan ini tidak bohong, ini bukan hal bohong. Emang ini bukan konsumsi netizen, karena saya bukan orang yang apapun yang terjadi, saya mesti upload. Saya bukan gitu. Nah, emang karena banyak informasi yang mungkin tidak lengkap ya. Kalau bicara sama abang saya, sebenarnya ini hal yang berbeda ya. Berbeda dalam satu gini. Kalau abang saya menempuh segala satunya jelas perceraiannya. Kalau saya Vertek, saya waktu itu di Kalimantan, saya di Kalbar, Pontianak. Saya pulang, saya udah diceraiin, kan gitu. Ini berbeda total. Nah, sudah saya dapat keputusan cerai dan hak asuh kepada ibunya. Saya mau teriak kemana? Saya hanya bisa menerima. Tapi ternyata ibunya lalai. Setelah memegang hak asuh dan dia lalai, menyebabkan anaknya yang kabur, yang salah kenapa saya? Tolong, hari ini juga saya minta media, tanyakan kepada Ibu Bunga. Sama pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan semenjak bercerai kepada Mas Atila? Bagaimana Ibu kepada anak-anak Ibu? Kenapa anak-anak Ibu kabur dari rumah? Itu belum aja yang nanya. Jadi netizen ini juga mesti cerdas. Jangan cuma makan konsumsi. Ya, kenapa? Satu, saya pegiat humanis internasional. Saya tahu karakter. Saya bisa baca psikis juga orang. Nah, jadi saya ini cuma jadi lawakan. Makanya sama anak saya semua santai. Easy. Kenapa? Kita manusia, besok akan ada masalah. Jangan risau sama masa lalu dan masa depan. Risaulah sekarang. Jangan buat sesuatu yang bodoh. Ya, aku cuma bisa bukan memberikan nasihat, masukan kepada semua teman-teman. Sekarang nih masa yang aneh. Belajarlah kita risau atas hari ini. Jangan masa depan maupun masa lalu. Karena besok setiap hari ada masalah. Setiap hari akan ada masalah dan itu kita mesti selesaikan dengan baik. Kalau tidak, kalau kita lari dari masalah, kita nggak tahu dunia ini seperti apa. Tenang aja, masalah selesai akan datang lagi masalah. Ya kan? Selesai akan datang lagi. Kita bukan superhuman, kita hanya bisa mencoba untuk menjadi manusia yang bisa diterima dan berjalan di muka bumi bersama-sama, saling mengenal bukan saling memusuhi. Kan itu konsep. Sebenarnya itu. Jadi pada dasarnya Pak ini Mas Atila dan keluarganya nggak ada pembatasan atau diktator kepada anak-anaknya. Terbuka, silakan komunikasi, silakan mau terima. Nah ini persoalannya kepada anak-anaknya. Itu aja, anak-anaknya mau atau tidak. Ini makanya di sini alhamdulillah wartawan semua harus tahu nih teman-teman wartawan. Selama ini kenapa Mas Atila nggak mau komentar? Nah itu. Nah, karena ada dari dorongan-dorongan yang sifatnya negatif-negatif, udah mendingan diam lah. Nah, alhamdulillah sekarang karena di ini terus yang sifatnya negatif-negatif, nah alhamdulillah Bang Atila sekarang semua disampaikan di depan teman-teman ini. Nah, itu aja gimana terhadap anak-anaknya
ke ibunya, baik Mas Atila ataupun keluarganya Atalarik. Itu aja. Oke. Alhamdulillah, sama-sama. Boleh lihat Bang.